Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Nanti ini setelah saya ke Zuhur terus yang doa ya Abdurrahman Segaf. Enggak boleh bantah, walat. Ini sudah otoritatif ya. Saya hanya mau cerita, tadi malam saya sengaja sinau kitab I'anatul Talibin. Memang sengaja untuk acara ini. Karena saya bayangkan kalau beliau rawuh dan mantep lah, ono yang otoritatif ya. Di kitab I'anatul Talibin di bab jenazah. Kalau halamannya mungkin beda tiap percetakan. Di situ diceritakan ada seorang wali mimpi. Di mimpinya itu orang-orang yang di kuburan itu semuanya rebutan makanan umum, kira-kira kundangan umum. Tapi ada satu yang tidak ikut berebut, ini supaya motivasi Mas Huzairi untuk call-nya orang tuanya. Karena Mas Huzairi sering ke rumah saya, juga sering ketemu di Kudus, beliau buktinya Habib Ja'far, juga sering daerah Habib Lutfi. Sekarang mulai daerah Habib muda ini, ada Amam, Zen. Semoga Mas Huzairi tidak berharap berkah muda kayak yang sepuh, nanti kecewa. Dan yang ngawur lah, yang muda kok disamakan sama yang sepuh itu ya. Tapi insya Allah tidak kalah, nanti jangka panjangnya tidak kalah. Yang nggak rebutan itu satu. Ini bukti kalau mimpinya benar itu sederhana. Ditanya, Mbah kenapa jenengan buatan rebutan? Aku dikirimi anakku, tiap dino dikirimi khataman anakku. Jadi saya sudah cukup dengan kiriman anak saya. Anaknya jenengan namanya sinten, namanya disebut. Kerjanya teng pundi teng pasar niki. Ingat betul ini karena mimpinya wali. Ini ada di kitab I'anatul Talibin. Kalau di milik saya juz 2 di bab jenazah. Enggak tahu kalau milik jenengan juz 13 saja juz 12. Karena saya ini hafal Quran juz 30, Mas Nadib 31. Ini pernah sepuh, dulur saya ini disebut. Makanya banyak orang itu sering berani sama Mas Nadib. Saya sering diprovokasi orang untuk berani Mas Nadib. Ngawur itu dulurku ya. Pernah palik ya, jadi kalah sepuh. Untung di langit kayaknya saya ada kalah. Jadi ini agak untung. Kalau kalah dua-duanya ribet. Abahnya beliau itu termasuk orang yang saya hormati di masjid. Terus setelah bangun, orang yang disebut di pasar ini namanya ini dicari sama wali tadi. Ternyata betul namanya itu dan kerjanya itu. Terus pas dermimil itu pas kayak orang baca Quran. Terus ditanya, kamu baca apa? Saya baca Quran. Untuk siapa? Untuk orang tua saya. Hanya orang ini yakin betul kalau itu mimpi minallahi. Nah, karena kita tahu dalam riwayat yang terkenal sekali ru'yal mukmin bis'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Jadi kalau mimpi itu otoritatif, mimpinya orang-orang soleh itu 46 juz dari minan nubuwah. Ya setelah nggak ada teropong ke langit, sebetulnya ru'yal mukmin ini masih otoritatif bagi orang-orang yang soleh. Sudah akhirnya beliau yakin betapa pentingnya ngirim doa ke orang. Dan setelah sekian bulan, ternyata mimpi lagi si orang tua ini ikut berebut makanan umum. Nanti bisa dicari di anak di jenazah. Akhirnya ditanya, Mbah lah jenengan saat ini kok derek berebut, sing ngirimi aku wis ra ono. Hari itu juga dicari, ternyata yang ngirim ini sudah meninggal. Yang anak muda ini sudah meninggal. Maka ini pelajaran bagi kita bahwa penting sekali seorang anak itu ziarah atau mendoakan orang tua. Saya ini modern sekali dalam hal tertentu. Mulai kecil itu ziarah ke mbah saya namanya Mbah Nur sama banyak bapak. Dan mbah saya itu juga orang luar biasa, nggak pernah keluar kamar, tirakat. Saya berani cerita mereka di buku iso ngaji, jadi kita mbah mandi. Saya itu punya mbah itu ahli tirakat semua. Kadang saya cerita ya izin. Bapak saya namanya Nur Salim bin Nur Sam, itu ya ahli tirakat. Bapak saya yang dari ibu saya itu namanya sama dengan namanya Nabi Musa Yohanes, ibunya Nabi Musa Yohanes binti Siddiq, juga orang-orang sementara. Itu mulai dulu dijak ziarah. Setiap ziarah saya masih kecil, meski bapak ngendikan begini. Dong, umpam. Ternyata kitab I'anah itu dari sekian halaman, termasuk yang dikutip hadis itu.
Siapa yang ziarah ke orang tuanya, kemudian mengistighfari, kemudian baca Quran, maka yang andaikan di dunia belum baron liwalidayhi, belum baik pada orang tuanya, nanti ditulis menjadi apa? Baik. Bahkan status dia misalnya akon liwalidayhi, menyakiti orang tuanya, status itu dihilangkan dan menjadi berstatus baron liwalidayhi. Ini penting, harapan besar bagi kita, karena Islam tidak pernah memutus hubungan baik dengan yang sudah meninggal. Sayyid Muhammad dalam kitab di Amalil Ghair, contohnya itu banyak sekali, sampai lupa saking banyak. Tapi saking banyak saya hafalnya ya banyak, saking banyaknya jadi hafalnya juga banyak, saking banyak. Kalau ada orang yang mengatakan doa tidak sampai ke masjid, Sayyid Muhammad membuat sekian contoh intifa di Amalil Ghair. Satu, tentu pakai ayat yang populer tadi, walladzina amanu wattafa'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyat. Jadi misalnya wargane Amang ini mestinya kelas C gitu, gara-gara cucunya pakai muqaddam nyari-nyari akhirnya ikut kelas A. Mas Nadib juga gitu, gara-gara putune Raden Asnawi mestinya ya wargane kelas apa Mas? Z. Gara-gara Raden Asnawi nyari-nyari akhirnya dinaikkan ke putuku nang ndi. Artinya ini kan tidak amal kamu, gara-gara amal bah-bah kamu, alhaqna bihim dzurriyyatahum, yang kelas surganya kelas mungkin kelas C jadi kelas A karena mbah. Di antara yang diceritakan Sayyid Muhammad adalah ketika Nabi Khidir ngurusi seorang gulam, itu belum punya prestasi, masih anak-anak. Nabi Khidir kenapa mau mengkhidmati anak ini? Hanya pertimbangannya wa kana abuhuma sholih, karena orang tuanya orang-orang soleh. Makanya saya menghormati Gus Zofur itu bukan sekedar beliau putra guru saya, bukan sekedar karena teman saya. Saya ini orang Quran, orang yang harus mengimani bahwa menghormati anaknya guru, putra guru, atau menghormati para habaib ini bagian dari ajaran Al-Quran. Karena Quran saja, Allah saja menghormati orang yang turunannya orang-orang apa? Soleh. Makanya di kitab Sajaratul Ma'arif diterangkan bab menghormati seseorang karena keluarganya. Dan yang dijatuhkan itu wa kana abuhuma sholih. Itu kata Sayyid Muhammad itu banyak riwayat mengatakan itu abuhuma as-sabi'. Jadi itu mbah dari dua gulam ini yang ketujuh. Jadi bukan bapak langsung, tapi mbah-mbahnya itu efek salian mbahnya itu sampai sebegitu. Beliau membuat contoh lagi syafa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ahlil kabair. Orang-orang pendosa itu kan amalnya tidak banyak, bahkan yang banyak itu kesalahannya. Tapi nanti dapat syafaatnya Rasulullah. Karena kan memanfaatkan amalnya orang lain. Yo ada sekian contoh. Terus yang paling masyhur tentu wa makana wa bi'adzibahum wa anta bihi. Jadi ketika ada orang soleh di situ, pasti adab yang akan jatuh tidak jadi jatuh ya karena orang lain. Lalu Mbah Mun ngendikan dari sekian contoh itu, saya masih ingat betul dewe Mbah Mun. Wis kowe aja terus percaya wong liya ya ora piye Wahabi atau kelompok tertentu dalile wa alaisa lil insani illa ma syaa. Saiki saya masih ingat kalimatnya Mbah Mun. Ini tidak saya rubah. Intaha bi hurufi bukan intaha bi tasarruf. Kata Mbah Mun, dewe wis ngene ae tengah-tengah. Pokoke nek ana wong kok syafaate Rasulullah piye-piye duwe masalah yaiku iman. Meskipun adnal iman, meskipun miskalu dan tapi terus bela ikiyah duwe patut untuk syafaat mergo duwe iman. Jadi kelompok itu piye-piye dalile wis kadung Quran wa alil salil insani ila napa masa. Lah saiki sa'yul mukmin yo imane itu. Sama misalnya saya kok nanti dapat syafaat mbah saya. Piye-piye aku iku santri. Sama dengan sedanten misalnya mahabbah dan habibuti, piye-piye mahabbah gak ada. Nah itu kan milik kita, sa'yu kita. Itu sudah dadekno layak, dadekno pantes untuk amal-amal yang dituturkan oleh orang-orang akabirun atau orang-orang tokoh-tokoh. Suwun kita di anak ini diimani. Kula piyambak niki mboten cerita dunia mutasafah, kula piyambak niku sering ngalami lali ramate kaya bulik-bulik niku dipethuki iki sering dipethuki teng mimpi. Nak bapak kula malah jarang metu kula, kadose mun aman karena beliau nu hafal Quran gak hafal Fatihah. Bapak kula ngaose teng buyut kula teng Mbah Beji teng Mbah Dola. Niku cita-cita terbesar iku hafal Quran gak Fatihah. Alhamdulillah kesampaian. Bapak kula niku jarang masuk kula latih Fatihah mboten nate metu. Ya tetep santai mau.
Nak sing radi-radi bule napa minduan-minduan iki kok kurang. Yen mungkin apalin namung sama napa seperti bener kertas iki. Mane kula niku iya Mas tadi dadi bapakku aman. Ini cerita mawon cerita-cerita terus mungkin jenengan yang pernah mondok misalnya di kitab anak itu saya pilih anak jadi saya tapi bakar satu kita tahu sanad kita paling hanya 6 misalnya saya Mbak Mun Mbak Zuber dia pakai Mas Kumambang dia Mahfud Atur Musi terus saya tapi bakar nopo satu saya pilih kalau pakai sanad gambarnya di Jogor ya sama saja dekat misalnya Mbak Mun Mbak Zuber Mbak Ahmad punya guru namanya Sayyid Umar Sayyid Umar ini kakaknya Sayyid Abi Bakar apa? Sayyid ini jadi terus hal ini bukan gagah-gagahan juga bukan hukum adat tapi ada pembenarannya dari kitab-kitab semua kabar diantaranya kitab Al-Anatut